kayak ya dibatasin lah, misalnya handle-nya sehari ya maksimal 5 udah mentok gitu. Nggak bisa, nggak ada maksimal-maksimal. Kalau tetap ada yang datang dan waktu kerja belum habis, kita tetap digaskan itu, Kak. Nggak ada maksimal-maksimal. Jadi, ini misalnya kita udah kelar nih handle 3 atau 5 orang. Ada lagi nih yang datang. Carinya kita. Itu kita harus terima, nggak boleh nolak. Karena bos itu punya prinsip kayak gini. Kita nggak boleh nolak rezeki kalau orang sudah datang dan mencari kita. Katanya gitu. Itu prinsip. Karena itu yang dipegang bos untuk menjalani bisnisnya sejauh ini. Makanya kenapa orang-orang tuh selalu datang lagi. Karena itu, mereka tuh merasa selalu, apa ya, pelayanannya tuh memang fokus untuk melayani gitu. Mereka tuh jarang ditolak. Sangat jarang. Mereka ditolak ya karena memang keadaan aja. Misalnya mereka datang, terapisnya lagi sibuk handle yang lain. Tapi kalau terapisnya memang lagi nggak handle, kita baru duduk aja itu udah nggak peduli. Intinya, oh ini terapis sudah selesai. Ada yang datang, ya harus handle lagi. Nggak ada waktu untuk kita bersantai, nggak ada. Kita bersantai cuma 1 kali dalam seminggu. Nah itu Kak, itu pertimbangannya Kak. Jadi aku rasa-rasa kayak apa aku bisa hidup kayak gitu gitu. Waktu aku jalani waktu itu, aku rasa ya kalau masalah rezeki oke, tapi badanku nggak nerima. Capek betul rasanya. Kita pernah live di Bigo ya kan Kak, tapi kan live Bigo itu kayak menurut aku ya Kak, aku pernah kerja di live Bigo dari pagi sampai subuh gitu zaman dulu. Tapi nggak secapek jadi tukang pijat atau massage terapis itu Kak. Secapek-capeknya aku di Bigo ibaratnya, karena beda aja. Itu kan dunia baru bagi Kis ya kan. Sudahlah waktunya diatur sama bos, terus handle-nya diatur sama adminnya. Kita harus selalu terima dalam keadaan apapun, harus selalu siap, standby. Duh, rasanya aku nggak sanggup, Kak. Makanya aku bilang sama bos waktu itu, bos kayaknya kalau kayak gini nggak kuat, bilang gitu. Yakin kamu, padahal rezeki kamu bagus loh di sini, kata bos gitu kan. Kalau kayak gini cara sistem kerjanya sih aku nggak kuat bos. Tapi teman-teman kamu yang lain kuat, digituin sama bosnya. Dibandingin sama yang lain kita. Beneran. Tuh lihat teman-teman yang lain juga pada kuat. Coba tanya, emang mereka capek nggak? Sama, mereka juga capek. Tapi mereka kuat, mereka bisa. Kenapa kamu enggak? Digituin kita kak. Karena kita langsung dibandingin. Makanya itu jadi kenapa menurut Kis aku nggak cocok. Jadinya aku rasa, oh aku nggak bisa berarti kerja kalau kayak gini. Makanya akhirnya aku balik Bigo tuh salah satunya itu kak. Pertimbangannya tuh berat. Gimana ya? Kalau masalah rezeki oke, tapi kalau kita ngejalaninnya dengan rasa yang kurang nyaman juga, aduh. Kataku, udahlah biar aja aku balik Bigo dulu, aku liatin gimana nih di Bigonya. Cantik dan sentuhannya juga lembut. Emang kakak pernah aku masasin? Orang-orang yang di Bali bilang kayak gitu tahu kak sama aku. Kis kan nanya, kak, apa yang bikin kakak milih milih aku dibanding terapis yang lain gitu. Ada yang bisa ditanya, apa Kak Lucia? Terus kata mereka rata-rata bilang karena katanya tuh Kis tuh lembut gitu. Orang yang pernah Kis handle tuh bilangnya tuh Kis tuh lembut gitu. Padahal Kis nggak sadar loh. Jujur aja, aku tuh nggak sadar kalau aku selembut itu di dunia nyata. Tapi orang yang ngomong aku jadi, masa sih aku selembut itu? Berarti aku cewek banget ya. Selembut itu aku ya. Orang-orang yang pada balik, yang di Bali, aku ingat banget kata-kata mereka yang paling banyak bilang, aku suka karena kamu orangnya lembut gitu katanya. Berarti aku cewek banget. Lembut katanya aku jadi pengen balik lagi nih. Aduh, apa aku balik aja lagi ya? Soalnya mereka bilang aku lembut katanya. Jangan ya, aku di Palangka aja. Aku juga demen yang gitu, yang lembut gitu ya. Padahal kita cuma jadi diri sendiri loh. Tapi orang bilang aku lembut itu dari mananya ya? Ada yang bilang banyak, yang bilang Ki cantik, ramah, lembut, enak diajak ngobrol, katanya berwawasan luas, katanya gitu. Lembut. Yang paling banyak bilangnya lembut sih. Lembut, bersih. Itu yang mereka suka. Iya, katanya lembut, cantik, bersih. Tapi paling banyaknya lembut dan bersih. Kalau cantik kan relatif, soalnya menurut Kis ya, semua terapis yang di Bali kan cantik. Tapi mereka bilangnya Kis tuh kelebihannya lembut dan bersih. Katanya gitu. Aku jadi senang kan.
Aku jadi lihat diriku di cermin, kataku, emang iya aku lembut? Jadi GR aku dibilang lembut. Selembut itukah aku? Itu pasti bikin seneng. Oh bener ya? Oh, tapi tegas kalau di sini, kalau di Bigo doang kan. Tapi kan di aslinya kalian belum tahu, makanya kalian tuh harusnya datang dulu masa sama Kiss. Biar tahu, oh ternyata di Bigo sama dia di dunia nyata tuh beda ya gitu. Kalian harus bisa bedakan. Kiss di Bigo kan ya karena aku lagi jadi host. Pas aku lagi jadi terapis kamu, aku beda dong. Aku akan berlaku dan bersikap selayaknya seorang terapis. Terapisnya genit manja. Kis jadi ingat ada kata-kata salah satu pelanggan Kis yang langganan banget, tahu nggak? Jadi dia bilang gini sama Kis, setelah sekian lama aku dihandle sama kamu, kata dia, aku baru sadar ternyata selama ini aku salah menilai kamu, kata dia. Emang selama ini dinilainya apa? Kata Kis nanya kan, nanya balik. Selama ini aku nilainya tuh kamu cewek yang kaku, susah gitu, kata dia waktu awal-awal. Tapi pas sudah sekian lama aku baru tahu ternyata kamu tuh orangnya enak aja dan kamu tuh ternyata orangnya manja ya. Nah dia tuh baru ngerasa itu setelah cukup lama, udah setahun lebih. Sudah setahun lebih baru dia tahu karakter Kis yang asli. Karena Kis tuh memang nggak mau menunjukkan sifat aslinya Kis tuh ke sembarang orang. Aku hanya bisa memperlihatkan itu kepada orang yang sudah aku percaya dan aku sudah kenal betul. Nah dia kan ibaratnya sudah 1 tahun lebih ya, otomatis kan wajar dong keluarlah sifat aslinya kita akhirnya, tapi tidak berlebihan. Itu tuh keluar secara natural, tidak dipaksa dan tidak diminta. Karena menurut Kis, ketika orang yang memaksa dan meminta